Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema karaktermu akan menunjukkan mantan kembali kepadamu atau tidak, ya. Jadi ya, mantan sudah pergi nih. Kita mencoba ya mengembalikan dia ke sisi kita. Kita mencari ya bantuan ke sana kemari. Mencari literatur ke sana kemari. Dan dari karakter kita sebenarnya akan kelihatan ya, orang-orang yang punya pengalaman hidup yang banyak ya, itu dari karakter. Bagaimana orang curhat ya, bagaimana misal orang berkomentar, nah itu akan kelihatan. Oh, ini mantannya insya Allah balik nih, ya, butuh waktu saja. Oh, ini mantannya pasti tidak akan balik nih. Itu bisa dilihat dari sifat dan karakter seseorang ya. Nah, kita harus mau mengakui ya di dalam hati bahwa apapun ya, terlepas mungkin mantan berkhianat dan seterusnya, perginya dia dari sisi kita, kita juga punya kontribusi di situ, ya. Ada sifat, ada sikap kita yang membuat dia berpikir ulang untuk terus bersama-sama kita, ya. Mungkin ya, sifat itu tadi adalah sifat yang egois ya. Orang yang egois itu ya, kemanapun dia melangkah, orang tidak ada yang mau untuk jadi temannya. Kalaupun kepepet banget harus berteman, ya bertemannya ya pada tingkat cukup saling kenal saja. Tapi kalau sampai bersahabat, orang biasanya tidak mau, ya. Kemudian orang yang egois itu, siapapun ya, yang kemudian masuk di dalam kehidupannya, kan orang bisa saja kan jatuh cinta, tertarik, karena faktor dia memiliki fisik yang sangat mempesona, sangat cantik, sangat tampan, sangat kaya. Tetapi dalam waktu cepat, egonya akan kelihatan. Orang egois itu juga tidak akan ada orang yang sanggup bertahan berlama-lama bersama dia. Ya, bahkan orang egois itu juga kalau dia bermedia sosial, itu tiap hari yang unfriend akan banyak itu. Ya, mungkin dia ngajak berteman, orang confirm, ya, diterima, di-approve. Tetapi ketika dia mulai komen ya, dia faktor ego tadi membuat dia berkomentar dengan tidak lagi memperhatikan etika di dalam berkomentar ya. Kemudian biasanya selalu pengen mengatur, menggurui, dan seterusnya tadi. Ya, mudah menyalahkan orang, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian, jangankan di pertemanan di dunia yang sesungguhnya, berteman di media sosial, di dunia maya saja, itu akan banyak orang unfriend setiap harinya. Karena tidak kuat membaca komentar-komentar yang
dia ketikkan, ya. Nah, jadi memang sifat egois ini juga itu membuat orang menjadi tergesa-gesa, ya. Kalau antri sering ya, atau mungkin Anda pernah lihat tuh, misal di kasir di minimarket atau di supermarket, orang sudah antri, dia tanpa rasa bersalah nyelonong saja tuh, ya, langsung ke barisan terdepan. Semua orang kan jadi mangkel. Ini biarpun yang antri di belakang ini bukan orang yang dia kenal, ya, tetapi ketika dia langsung memotong begitu, ya, ini sederhana sekali. Tetapi ketika dia berada di depan kasir tadi, dia dihujani itu dari belakang dengan doa-doa kemarahan dari semua orang yang dia ambil haknya tadi. Padahal hal sederhana saja, ya, memotong antrian. Ketika dia misal berkomentar tuh di media sosial atau di YouTube misalnya, misal ada postingan, ya, video yang membagi cara agar mantan kembali. Nah, itu kelihatan tuh. Bu, jangan lama-lama, langsung to the point saja. Itu menunjukkan egonya besar, ya. Begitu. Tidak sabaran, dan karena faktor ini kemungkinan besar, ya, hampir bisa dipastikan orang dengan tipikal seperti ini mantannya tidak akan pernah kembali, ya. Mbok yo dia belajar tuh ke ribuan tutorial bagaimana caranya mengembalikan mantan. Mantannya sudah betul-betul taubat, nggak mau lagi balik sama dia, ya. Jangankan mantannya kan, yang ada di dunia nyata harus berinteraksi dengan dia. Wong orang yang di media sosial saja, misal teman Facebooknya, terus tuh dia komentar yang membuat hati orang menjadi tidak nyaman, ya. Itu pun mungkin berteman 2 hari dia sudah diblokir tuh, ya. Ikut nonton di channel-channel YouTube misal begitu, ya, dia komen sudah diblokir oleh adminnya, ya. Nah, dan orang tidak pernah menyadari ini kan dunia maya saja. Padahal Allah Maha tahu tuh. Ketika dia berkomentar, orang sakit hati dengan komentarnya tadi, maka dia juga akan kembali dihujani dengan doa-doa yang negatif. Dan itulah yang membuat dia akan selalu mengalami kesulitan, baik dalam hal jodohnya, dalam hal pekerjaannya, dalam hal pendidikannya, dan seterusnya tadi, ya, karena terlalu banyak energi negatif, ya, yang terarah kepada dia karena sifat dan karakter yang bersangkutan. Dan itu juga jawabannya. Kalau misal diajari sebuah doa, ya, 2 hari dia berdoa dan kemudian belum dikabulkan, dan dia langsung komplain, kok doanya belum terkabul. Ya, itu juga jawaban kenapa doanya tidak terkabul, belum terkabul, atau bahkan tidak akan pernah terkabul. Di dalam sebuah hadis, ya, kita diingatkan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajib li. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu orang tersebut berkata, aku
aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, nah jadi kalau saya baca tuh ada pertanyaan, ada nggak Ustaz cara cepat atau doa tercepat agar mantan bisa kembali? Ya, maka keyakinan saya, Mbok Yo diajarkan doa yang paling hebat sekalipun kepada orang dengan karakter yang seperti ini. Kita ijazahkan doa yang paling dahsyat sekalipun, tetapi dengan karakternya yang tergesa-gesa itulah yang menyebabkan doanya tidak akan terkabul, yang artinya mantannya tidak akan pernah kembali kepada dia. Karena itu Eman-Eman mengajarkan doa kepada orang-orang yang memiliki sifat dan karakter yang tergesa-gesa. Karena agar doa terkabul, itu orang harus sabar, harus yakin. Sementara ketika orang tergesa-gesa minta doanya dikabulkan, justru disitulah tanda bahwa doa yang bersangkutan itu tidak akan pernah terkabul. Karena itu karakter seseorang itu sangat menentukan mantan kembali kepadanya atau tidak. Ya, kalau dia sabar, berdoa dengan sabar, ya, minta diajari atau belajar dengan sabar, insya Allah dengan izin Allah, dengan doa orang-orang yang respek kepada dia, maka mantan akan kembali kepada dia. Tetapi ketika dia tidak sabaran, tergesa-gesa, ya, maka itu jugalah sebabnya yang akan membuat mantan tidak akan pernah kembali kepada dia. Ya, nah jadi kalau pengen mantan kembali, ya tentu yang harus berubah diri kita dulu. Ya, kita berubah dari egois menjadi tidak egois, dari tidak sabaran menjadi orang yang sabar. Ya, kalau kita bisa bertransformasi, berubah ke arah yang baik, insya Allah mantan akan kembali, karena doa yang kita panjatkan adalah doa yang mustajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.